siapapun kita, seperti apapun derajat kita, apalagi derajatnya derajat dunia, Rasul teh derajat akhirat, eta teh pangkat kerasulan teh di hadapan Nabi mereka simpan, kemudian berkhidmah kepada Nabi, apalagi kita. Setinggi apapun derajat dunia kita, ketika kita dihadapkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya siap berkhidmah kepada paduka. Saya taruh ini, saya taruh pangkat saya taruh jabatan saya taruh kekayaan saya, bahkan saya pakai semuanya untuk berkhidmah kepada paduka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, rumah-rumahnya, seisinya yang berkaitan dengan dirinya, pakailah untuk Nabi besar Muhammad. Kenapa kalau para rasul seperti itu, para nabi seperti itu, umat terdahulu seperti itu, mata secara sekilas membacanya kok mereka mau-maunya merendahkan diri di hadapan Nabi, padahal kan sama-sama Rasul. Itu pandangan sekilas. Tapi sebenarnya ketika mereka berkhidmah kepada Nabi, akan Allah tinggikan lagi derajatnya. Ketika seseorang bertawadu berkhidmah kepada Nabi, bukannya akan kelihatan kerendahannya, tapi akan tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi semuanya. Kemudian bukan hanya para rasul, para nabi, bahkan masalah seperti ini mah hewan sekalipun, tumbuhan sekalipun, semuanya berlomba-lomba ingin berkhidmah kepada Nabi. Kenapa? Karena ketika berkhidmah kepada Nabi, merendahkan diri di hadapan Nabi, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa arti pohon kurma? Dahan kurma yang dijadikan mimbar oleh Nabi, itu adalah benda mati, tidak bisa berkata. Tidak bisa berkata, namun bagaimana bisa dia berkata di hadapan Nabi? Dia menangis karena Nabi itu pohon kurma. Menangis karena Nabi. Bagaimana keledai bunuh diri masuk ke dalam sumur setelah mendengar Nabi wafat. Kenapa? Tidak kuat hidup di alam dunia tanpa Nabi. Bagaimana biawak yang dibawa oleh Badui dengan sombongnya di hadapan Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi, disimpan biawaknya, spontan biawaknya berbicara, kemudian bersyahadat di hadapan Nabi, mengakui terhadap ketinggian Nabi. Bagaimana bebatuan ketika dipanggil oleh Nabi menghadap. Bagaimana pepohonan ketika dipanggil oleh Nabi menghadap. Apa arti dari semua itu? Semuanya ingin berlomba-lomba berkhidmah kepada Nabi. Kenapa? Yang berkhidmah kepada Nabi akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita simak pohon kurma, gak ada ceritanya, aturan awal. Pohon masuk surga gak ada. Pohon di dunia masuk surga, tapi kita dengar itu pohon kurma tersebut masuk surga Allah. Kenapa? Karena berkhidmah kepada Nabi. Saya kira ketika orang berkhidmah kepada Nabi akan rendah derajatnya, ternyata ditinggikan derajatnya oleh Allah. Saya kira orang berkhidmah kepada Nabi akan hina hidupnya, akan nelangsa hidupnya, mengeluarkan uang. Ngapain ngeluarin uang kamu untuk Nabi, ngapain? Gitu kan? Saya kira menghabiskan uang untuk Nabi akan jadi habis uangnya, akan hancur bisnisnya, tapi ternyata malah tambah diberkahkan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Seperti itulah faktanya. Seperti itulah faktanya. Hewan-hewan berlomba-lomba semuanya berkhidmah kepada Nabi, tumbuhan berkhidmah kepada Nabi. Apa jadinya? Allah simpan di surga Allah. Itu adalah pohon dan itu adalah hewan dan bebatuan. Bagaimana kita selaku manusia yang berkhidmah kepada Nabi, maka akan Nabi bawa kita ke dalam surga Allah bersamanya. Subhanallah. Nah, ini harapan kita yang luar biasa. Harapan kita yang luar biasa. Apapun yang dipakai untuk berkhidmah kepada Nabi akan menjadi mulia.